wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalanmu dan mengampuni segala dosa-dosa kesalahan. Yang demikian itu lebih bagus, lebih besar pahalanya di sisi Allah. Baik, ibu yang berbahagia, pertama mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hari ibu yang kesekiannya, gitu kan? Anak ibu itu merupakan tumpuan, kita semua datang dari ibu, nah, gitu kan? Bagaimana pengorbanan ibu, ya perjuangan ibu, saya kira tidak perlu diuraikan sini dan tidak akan bahas tentang itu. Namun bersyukur kita, tentu kesempatan kita ini telah diberikan berbagai nikmat, nikmat yang amat sangat banyak. Selain bersyukur kepada Allah, kita juga semoga segala sesuatu kurang untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang senantiasa istiqomah. Pada akhir tahun ini, ya kita juga waspada bahwa menjelang akhir tahun, sebenarnya kita umat Islam yang terpikirkan, ya banyak hari libur dimanfaatkan, mudah-mudahan dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu yang berbahagia, pada kemarin ini kita bicara tentang bagian dari kajian kitab Al-Um. Namun demikian, tentu kita jangan lupa bahwa Al-Um adalah karya terbesar dari Imam Syafi'i. Tadi katakan oleh MC bahwa Imam Syafi'i itu adalah mazhab yang dianut oleh umat Islam mayoritas Indonesia. Akan tetapi kalau kita lihat Al-Um itu sendiri, justru pengakuan umat Islam tidak mengacu kepada apa yang diharapkan, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Ya, oleh sebab itu maka kita lebih jauh, tentu ada beberapa pesan penting Imam Syafi'i yang kita, ya oleh kita umatnya atau umat yang ada di Indonesia berupaya dalam rangka bagaimana merefleksikan atau menginternalisasikan nilai-nilai penting Imam Syafi'i yang ada pada kita, ya umat Islam. Sehingga apa? Sehingga kita mengaku Imam kita Imam Syafi'i, ya mazhab Imam Syafi'i, tapi sangat kontradiktif sekali antara pengakuan dengan apa yang kita lakukan. Nah, gitu kan? Kalau yang bahasa sekarang itu apa tuh, integritas, ya. Integritas kita perlu dipertanyakan tentang integritas pengakuan kita sebagai mazhab kita Imam Syafi'i, ya, gitu. Ini juga bukan perlu kita untuk kritik kita, ya. Baik, sebelum pesan memahami tentang pesan Imam Syafi'i itu lebih jauh tentang kita harus tahu dulu siapa Imam Syafi'i. Tadi sudah disebutkan Imam Syafi'i, ya. Kalau nama Muhammad Syafi'i banyak, ya. Tapi Imam Syafi'i ini, ya, gitu kan, Imam Syafi'i kan. Jangan-jangan kalau kita ada survei, ya, survei itu umat Islam tahu nggak siapa sih Imam Syafi'i itu kan, gitu. Nah, gitu. Tapi kalau ditanya siapa pemain yang kemarin ketangkap itu, yang mantan artis ketangkap di kamar itu, bagaimana namanya? Yang diramekan, ya. Ah, ya kan? Pasti semua pada tahu semua kan, pada tahu semua kan, atau siapa bintang film, siapa dan sebagainya kan, gitu. Karena apa? Ternyata kita sudah dirasuki oleh nilai-nilai, ditarbiyah oleh media massa, ya, oleh media massa. Kabarnya sekarang mulai dari anak TK, ya, termasuk cucu saya, itu sudah lihat main HP.
main HP kan, geli kan, ya. Waktu radiasi di HP itu akan sangat ini kan gitu, nah, gitu kan. Apa isinya HP itu? Ya, anak-anak. Ya paling contohnya masalah film kartun dan lain sebagainya kan gitu kan. Ini ironis dibandingkan dengan kita yang mengaku tadi ya, coba imam kamu siapa? Imam Syafi'i kan gitu. Tahu nggak? Apa pesan Imam Syafi'i? Jangan pun pesannya ya. Jangan pesannya kan gitu kan. Jangan sholatnya pun tidak sesuai dengan Imam Syafi'i. Amalan kita juga tidak sesuai dengan Imam Syafi'i. Nah, sedikit untuk mengingat kembali ya, saya kira sini ibu-ibu sudah tahu Imam Syafi'i, tapi untuk mengingat sedikit saja, lebih jauh kita sebelum bicara tentang pesannya, nah ini ya. Imam Syafi'i itu adalah meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Jadi ini adalah anak yatim piatu, anak yatim. Ya, anak yatim ya. Coba. Jadi betapa pada usia belia ya. Kalau usia 10 tahun mungkin kelas berapa ya? 2 ya, SD itu ya. Kan ya, dibawa oleh ibunya bawa ke dalam usia 10 tahun dia hidup dalam miskin. Apa kemiskinan di sini disebutkan di sini sampai untuk menulisnya pun, bukunya pun bukan buku yang seperti yang mulai sekarang. Karena tidak mampu. Pakai apa? Batu, pelepah, pisang, buang. Tapi kita tahu bahwa Imam Syafi'i itu kan usia yang masih belia hafal berapa hadis ya, hafal bukan sekedar hafal. Kemudian dia hafiz Quran ya, masih muda udah hafiz Quran. Sehingga ketika dia melihat mata kaki wanita apanya hilang? Mata kaki aja. Kalau sekarang saya bukan lihat mata kaki lagi, nah gitu kan, ya bukan mata kaki yang dilihat, betapa ininya. Nah kembali ke sini, maka kalau kita Imam Syafi'i ya, bagaimana? Ya, dalam posisi yang kondisi yang yatim ini, yang dari aspek ekonomi yang sangat kecil ini kan, sangat miskin ini, tapi motivasi untuk belajar agama dia tidak surut. Mari kita bandingkan dengan umatnya, jamaahnya yang mengaku Imam Syafi'i. Nah, bagaimana semangat mau motivasi untuk beragama, nah gitu kan. Apalagi teman-teman yang pegawai di BKN ya gitu ya, sangat melimpah ruah sekarang ya. Raymond senantiasa naik mulu, nah gitu kan. Walaupun belum yang teman kita yang CPNS ya, belum 100% juga kan. Nikmat di BKN dengan nikmat ya gitu ya. Silakan kalau masih berminat. Ya, lewat mana aja lewat bisa ya. Nah jadi ya, nah ini. Jadi bagaimana dengan kondisi Imam Syafi'i dari aspek ininya adalah sangat ini sekali, tapi motivasi untuk beramal, motivasi untuk mencari ilmu kan gitu kan. Tetapi kan umatnya yang mengaku umatnya bermadzhab kepada Imam Syafi'i kan gitu, sudah dikasih fasilitas yang limpah ruah. Tapi yakin yang di sini saya percaya ya, yang yakin percaya minimal di sini baca Quran sehari ya 1 juz ya, minimal gitu ya, itu kalau ingat ya, kalau ingat 1 juz kan gitu ya. Nah, jadi banyak kan nggak ingatnya ya, banyak kan nggak ingatnya kan gitu ya. Nah ini juga ya, nah ini ya seperti hal tentang pertanyaan sekarang, kita sudah nggak sesuai dengan Imam Syafi'i baca itunya ya, yang kemarin kita itu ya, kitabnya ya, Al-Um ya, sedang kita kaji, mari kita buktikan ya, bukan kata saya. Baik, nah ini sekedarnya kitab karya Imam Syafi'i yang perlu kita ketahui ya, hanya beberapa saja yang saya tampilkan sini, banyak sekali ya, tapi sini paling tidak ada 3 ya, ada 3. Nah ini yang terkenal ini Al-Um, nah gitu kan, itu Al-Um ya, tentang fikih ya, berkaitan dengan masalah ibadah khususnya kan gitu kan. Nah ini yang mungkin di pesantren Al-Um disebut dengan kitab kuning.
Sekarang kitab kuning sudah hilang, ada kitab putih. Ya, sudah nggak kuning lagi, sudah putih kan gitu kan. Nah ini ya, nah ini itu yang pertama. Kalau yang pertama ini hampir umat Islam di Indonesia tahu gitu. Al-Um itu adalah karya Imam Syafi'i. Pada tahu ya. Tapi kalau yang kedua, nah ini mulai lupa. Atau jangan-jangan kita baru tahu sekarang gitu. Ya, Bu Sophia, Bu Sophia. Ini karyanya siapa? Ikhtilaful Hadis ya, perbedaan hadis ya. Ini Imam Syafi'i juga. Karya yang ketiga antara lain Arisalah. Arisalah ini sebelum awal dari masalah fikih ya. Masalah fikih. Arisalah. Nah ini antara lain kitabnya. Nah kita harus paling tidak tahulah begitu ya. Apa karya Imam Syafi'i gitu, karya-karyanya perlu tahu minimal kan. Ya. Coba kita kalau dilombakan ya ibu-ibu ya, para jamaah gitu kan. Coba jangan-jangan kalau survei ya, mungkin lebih tahu buku-buku yang lain ya dibandingkan ini. Tapi ngaku umatnya. Indonesia apalagi mayoritas. Ini antara lain kitabnya banyak lagi kitab-kitab yang Imam Syafi'i ya, saya kira ini untuk pengenalan saya, pengenalan. Baik. Materi pokok kita adalah ada 10 penting ya. 10 pesan penting Imam Syafi'i yang wajib kita ketahui. Ya. Wajib kita ketahui. Tentu bukan sekedar diketahui ya, bukan sekedar diketahui tentunya ya. Tapi diapakan kan? Kalau sekedar diketahui ya yang penting sudah tahu kan gitu ya. Ya. Tapi di sini tuntutan kita, kewajiban kita adalah bukan sekedar kita tahu saja. Ya. Karena kalau sekedar tahu ini tidak akan bisa dirasakan ya. Kalau mungkin ya ilustrasi yang sederhana, kalau kita tahu itu minuman susu segar, susu sapi, nah gitu kan. Itu tahu bahwa susu segar sapi ini adalah menyehatkan, tahu itu menyehatkan, tapi tidak pernah kita minum, pada diri ini mati kan gitu. Jadi hanya sekedar tahu tapi tidak merasakan. Nah harapan demikian bahwa kalau kita mengetahui 10 pesan ya syukur-syukur kalau 10-10-nya bisa ya, atau 10-10-nya kita amalkan satu saja gitu, dari 10 kan gitu kan. Nah gitu kan. Nah bagaimana kita bisa menerapkan kalau pesannya enggak tahu, atau mungkin sudah ada yang tahu sini. Wah sorry, kira-kira apa sih pesan Imam Syafi'i itu? Nah, yang udah tahu kan? Ini nih teman-teman kita nih CPNS, calon pemimpin negara sejahtera. Dia calon pemimpin negara kan? Ya 10 tahun dia jadi kepala biro Pak Usofi. 10 tahun ya kepala biro, kalau juga 10 tahun lagi jadi kedeputi kan gitu kan, Nanti kalau udah jadi pejabat, tolong lupakan saya. Nah gitu kan, lupakan saya kan gitu kan. Nah ya jadi ya boleh jadi ya. Atau Bu Sophie sudah pernah baca? Ada yang sudah baca? Bu, dicatat, dibaca kan? Udah ya. Nah, Bu Sulis udah di luar kepala ya. Ya di luar kepala ya. Sebelumnya. Baik ya. Ya kalau udah tahu ya pura-pura nggak tahu lah gitu ya. Ya juga agak ini kan, agak semangat gitu ya. Baik ya. Apa saja pesannya? Yang pertama. Tuh. Kira-kira gambarnya gambar apa nih? Mas, ini gambar apa coba? Pertama hak kewajiban kepada diri. Ini gambarnya gambar gini. Kira-kira apa coba? Ayo. Ini judulnya ini nih. Hak kewajiban kata Imam Syafi'i. Yang pertama adalah pesan penting hak kewajiban kepada diri. Terus saya bikin gambar ini. Kira apa? Hah? Ya, sini apa sini? Ini apa kira? Hah? Ngantuk. Nah, ngantuk ini ya, ya. Apa filosofi apa aja? Kira apa gambarnya? Dengan judul ini, dengan gambar ini.
dulu. Jangan makan tidur ya, jangan makan tidur ya. Karena saking kenyangnya tidurnya di boleh aja, benar semua itu benar semua ya. Ya Bu Suci ya, gitu kan Bu Suci kan? Sama juga. Apa kira? Jadi yang pertama kata Imam Syafi'i adalah dengan cara apa? Kewajiban kepada diri dengan cara apa? Dengan cara mengurangi tidur. Jadi kita jangan mau dimanipulasi. Ada istilah bahwa tidur kita adalah 8 jam. Itu tidak juga. Bukan jumlah tidurnya, ya, kualitas tidurnya. Ini para Imam Syafi'i dan para ulama-ulama terdahulu atau para orang-orang yang Hanif itu tidur tidak sampai 8 jam. Ya. Yang penting kualitas tidur. Gimana kualitas tidur? Bisa ngorok. Ya. Jadi tidur itu nyaman, tenang gitu kan. Tidur yang tidak berkualitas itu ketika bangun pagi itu pada sakit. Itu nggak kualitas. Walaupun banyak tidurnya ya jumlahnya. Ini banyak tidur ya. Coba lihat dalam, nggak ada mic ya. Surat 51 ya, ayat 17 sampai 18 coba dibaca. Yang baca Quran nggak? Quran banyak itu kan? Ya, coba. Silakan. Surat 51 ayat 17. Ya, baca coba. Kedengaran ya? Ya. Kata Allah katakan di situ ya, ayat 17-nya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Ya. Wa bi asharihum yastaghfirun. Ayat 18-nya dikatakan di sini kata Allah, wa bil asharihum yastaghfirun. Kata Allah, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Bayangkan kan? Ya. Jadi tidak disebutkan berapa jumlahnya, sedikit sekali. Maka kita kan diinikan bahwa 2/3 malam itu disunahkan untuk bangun kan gitu ya. Jadi mereka siapa? Mereka orang-orang yang tadi ya, yang tahu hak kewajiban pada dirinya. Tadi. Untuk bangun untuk apa? Ya. Untuk bangun untuk apa? Pada ayat 18 katakan wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah, mengadu, istighfar. Karena kita di sini ini ya, saya yakin kita termasuk saya banyak dosa. Maka yang efektif mengadu kita, dosa kita, kesalahan kita, problem kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngadu kepada kabak, ngadu kepada kepala biro, ngadu kepada deputi, ya bisa dengarnya paling telinga kanan, keluar telinga kanan ya. Solusi belum tentu kan gitu kan. Atau iya bukan masuk telinga kanan ya kalau masuk telinga kanan keluar telinga kiri nempel, ini nggak nempel. Ya, paling kalau ngadu apa? Kamu kok kalau masalah itu diaduin ke saya, masalah itu diaduin kan gitu kan. Ya kalau kesini bawa apa-apa kayak gitu kan gitu kan. Nah ini kan. Nah gitu kan. Jadi ini ya. Pada ayat 19 dikatakan wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Dan pada harta mereka ada hak yang miskin ya, yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua mengurangi makan. Apa mengurangi makan? Banyaklah perkataan Sayyid Hawa dalam kitab Jalan Rohani itu kan. Salah satu ini adalah mengurangi makan, artinya berlapar-lapar. Saumlah. Saum itu bukan sekedar saum pada bulan Ramadan saja. Nah besok nih ya, besok orang Natalan saum. Ya, karena pas Natal itu adalah tanggal 13 Rabiul Awal, 14-nya Sabtu, 15-nya Ahad. Apalagi kalau disambung besok mulai besok ya, besok hari Rabu
Daud ya, kemisnya hari hari Kamis, kemudian Jumatnya ayam ubin, Sabtu kenyang udah. Nah ini nggak akan mati, paling kurus seperti Bu Sulis, nggak apa-apa. Mati karena sahur jelas berpahala, tapi kalau matinya dalam mati jahiliyah enggak. Nah jadi mengurangi ya, mengurangi makan, mengurangi percakapan, jangan banyak ngomong kecuali mau yang bermanfaat ya. Kita ngomong yang bermanfaat ya, jangan ngomong yang tidak ini. Nah ini menunjukkan bahwa kata Imam Syafi'i, yang pertama tadi kurangi tidur, kemudian kurangi makan, dan kurangi percakapan, kecuali percakapan dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang terbaik ya, yang paling baik perkataannya, yang paling baik percakapannya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Wa man asauda ilallah wa amila sholihan wa qala inna muslimin. Siapakah yang lebih bagus perkataannya selain orang yang mengajak kepada kebajikan ya, ketika bukan, dan dia melakukan amal soleh dalam surat 4133. Dia beramar ma'ruf mungkar. Jadi dakwah itu bukan sekedar seperti gini saja. Jadi ya bukan ya Bu Yanti, bukan dakwah Bu Yanti suruh ceramah di mimbar pukul 20. Nah seperti itu. Ada kemungkaran ya, kabaknya, kasutnya, kepala bironya, ada putihnya, ya benar. Harus ya sampaikan, gitu ya. Ada apa? Jadi atau di mana saja, ya. Jadi yang namanya mengajak kepada ini, ya dari sini. Kemudian ikhlas sudah sulit. Ya. Ini teman-teman ya. Teman-teman yang kemarin dapat materi anti korupsi dari saya, bukan? Siapa yang anti korupsi? Saya bukan. Nah ini ya. Ini orang baik-baik semua nih. Ini baik-baik semua nih ya. Ini baik-baik semua. Ikhlas kaitan dengan gratifikasi. Nah, ya kan? Ada Bumbung datang nih. Datang ke Busri. Bumbung kan ngurusin masalah kepegawaian ya, naik pangkat dan sebagainya ya. Nah, kata Busri, ini masalahnya berat nih Pak. Ya, 2 minggu selesai. Nah, dikerjain sama beliau kan. Ternyata nggak sampai 2 minggu, seminggu. Telepon kan. Mas Satya, ini udah selesai nih. Wah kan 2 minggu, seminggu selesai. Datang. Apa yang lakukan kira-kira? Orang istanjik datang ke sini. Dengan janji 2 minggu, seminggu. Gembira kan? Bawa apa-apa. Masa banyak-banyak telur asin 1 truk. Ya gitu kan? Ngasih amplop. Kan? Busri nggak minta Busri. Kemudian saya juga nggak diminta. Ikhlas katanya. Itu bukan ikhlas. Karena dalam PP 53 PP neraka itu, PP 53 2010 katakan pada pasal 4 kan gitu kan. Ingat lagi supaya ingat teman-teman ini. Pasal 4 angka 8 ya kan, PNS dilarang menerima dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatan. Nggak ada kata-kata kecuali ikhlas, nggak ada. Nah itu ya. Nah karena ikhlas, benar nggak kita PNS ini ikhlas mengabdi? Lu bertanyakan. Kalau besok Remon ditarik, protes nggak? Ayo, kalau protes berarti nggak ikhlas kerja. Kan ikhlas kan. Dulu aja nggak dapat Remon bisa kerja. Karena boleh kecuali beda suara pasti dapat Remon. Nah gitu kan. Nah ya, jadi kemudian yang selanjutnya dari pesan ini ke hak kewajiban pada diri bersyukur. Harus bersyukur. Nah gitu ya. Dulu waktu belum dapat Remon ya. Nah, ini teman-teman belum ya, udah dapat. Jadi teman-teman yang tua-tua ini dulu mau dapat Remon, maafan dapat Remon. Nah gitu kan. Dapat Remon. Waktu dapat gitu, lah kok sekian persen? Nggak pernah bersyukur. Kok dapat tuh. Sekarang naik lagi, lah kok cuma 61. Cuma saudara kita di kampung itu, pengangguran, makannya pun sulit. Coba. Tadi Imam Syafi'i nulis pun di batu. Tapi dia mengeluh. Nah, kemudian bersyukur dalam menerima rezeki yang ada. Terima aja ada. Karena rezeki itu paling makan itu kita 1 suap.
Nggak ada makan satu piring langsung, nggak ada. Satu siang. Nggak ada. Walaupun bos Sopi, Bu Haja Sopi ini mobilnya 18, yang dipakai satu. Ya. Yang paling kaya di sini saya. Bu Sopi paling punya supir satu. Saya paling kaya, supir saya banyak. Oba, ada di Rambutan, ada di Cianjur, ada di Bogor, ada di Bekasi, ada di Pondok Gede. Banyak supir saya. Oba, mobil saya juga banyak. Mobil merek apa? Bis ada, angkot ada, sedan ada, kadang-kadang numpang. Ya, memang. Nah, jadi ini ya. Nah ini ya pesan pertama ya. Pesan pertama tentang Imam Syafi'i. Ini ya, pahami ya. Pesan yang kedua, hak kewajiban kepada malaikat maut. Nah, ini gambarannya, ilustrasinya. Mbak kalau ketemu malam bersuci, janganlah ketemu di sana di rambutan ujung aspal malam-malam, ditonjok kali ya, gitu ya. Oba, ya, bayangkan gitu ya. Malaikat maut gambarkan demikian ya. Pada pasien maut. Coba kita perhatikan kalau orang yang meninggal, perhatikan wajahnya. Jangan lari ya. Kalau orang meninggal kita saksi buktikan itu kalau dia di sana digambarkan suatu yang baik, bagus dan sebagainya, bukan ini yang keluar. Nah gitu ya. Tapi yang keluar ini yang menyerapkan. Wah, wajahnya ruwet. Wajah ruwet ya. Sekarang juga katanya wajah kita bisa beda ya. Kalau Bu Yanti kan tinggal di sini, beda dengan orang Bekasi Timur katanya. Beda wajahnya kan. Lihat dari wajahnya. Orang Pondok Gede dengan orang Betawi itu beda ya. Gua Bu Sukini dengan Bu Sulis beda. Kalau Bu Sukini wajahnya agak ruwet. Iya, lihat aja. Kalau Bu Sulis kan halus kan, karena sering nemu macet. Ya, Bu Sukini di macet kan gitu, jembatan macet kan. Nah, jadi yang kedua kata Imam Syafi'i adalah hak kewajiban kepada malaikat maut. Hak kewajiban kita. Apa haknya? Disebutkan bahwa mengqada segala kewajiban yang tertinggal. Walaupun ini lagi ya, kalau bicara fikih ini ada kontroversi juga ya. Apa yang wajib, yang pokok? Ya, sholat yang kita. Makanya ya, kalau kita sholat subuh tahu jam sholat subuh aja jam 4.10 atau 4.8, ternyata kita bangunnya jam 7 pagi karena suatu hal bukan sengaja, Bu Yanti ya, bukan sengaja, suatu hal capek dan sebagainya gitu kan. Jam 7 itu adalah subuh, ini yang masuk mengkodok kan gitu. Jadi menggantikan yang wajib yang tadi kan. Kalau itu adalah karena bukan unsur kesengajaan. Tapi kalau unsur kesengajaan tentu ini nggak boleh ya. Kalau unsur kesengajaan ada nggak boleh. Jadi mengkodok yang tertinggal. Kemudian selanjutnya dengan memohon dan mendapatkan maaf dari orang yang telah kita zalimi, mendapatkan. Artinya kita memaafkan atau minta maaf kepada orang yang telah menzalim oleh kita, orang yang sudah disakiti oleh kita, ya gitu kan. Nah, maka apa? Dengan meminta maaf ini kan bagian dari tobat itu, salah satunya kita yang kalau berkaitan dengan orang, selesaikan ya orang tersebut. Yang paling banyak kita menzalimi dengan orang tua. Orang tua banyak kita menzalimi dengan orang tua. Karena itu dalam surat Ali Imran 134 dikatakan sampai alinutiquna bis-sari wa dari wal kadibina bayda wal afinas wallahu yuhibbul muslimin. Ya, orang-orang yang melakukan sebuah kebajikan salah satunya dikaitkan dengan dia orang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan. Jadi orang yang menafkahkan rezeki baik dalam keadaan sempit maupun lapang, kemudian dia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi memaafkan atau minta maaf pada orang yang zalimi merupakan wasiatnya atau pesan penting dari mereka dari Syafi'i yang berkaitan dengan kaitan dengan malaikat maut. Nah nanti, ya.
nanti akan dipertanyakan kelak, ya, ketika kita menyolimi orang lain sampai nyawa kita dicabut, nah gitu, belum selesai. Nah, nanti di sana akan dipertanyakan, di sana akan dipertanyakan, kan gitu kan, gitu ya. Ini yang lain kemana, Bu? Bu Tiana? Cuti, kalau ngaji mah cuti. Nah, gitu kan? Hah? Apa? Sibuk? Jakwa. Ini gitu dari pembicaranya dari Kawi, ya. Besok Bu, kalau pengumuman jangan bilang Ustaz apa, ya? Kalau malu ini, ya. Jadi bukan Ustaz. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini ya. Nah, ini paling sulit kita. Mungkin kita ingin memaafkan kepada yang dijolimi, kan gitu kan. Tapi orang yang jolimi tidak ada. Tapi yang penting kita ada usaha, ya, ada usaha, kan gitu. Dengan kesadaran kita, kan gitu. Mohon maaf saya kemarin berbuat demikian, mungkin karena kondisi tidak sadar, kondisi lain sebagainya, kan gitu ya. Ini nggak mudah juga karena gengsi. Apalagi saya sebagai pejabat. Wah, Bu Sulis, kamu jangan ngajarin saya, ini pejabat. Nah, nanti waktu pensiun akan terasa. Waktu pensiun masuk nggak ditanya sama Bu Sulis. Nah gitu kan, apain lo kayak gini, apain lo dua kayak jam-jam kayak gitu kan. Nah gitu kan. Ini ya, jadi kan ya. Kemudian mempersiapkan diri untuk, nah ini persediaan mati, pasti mati. Nah, saya sering katakan kita pasti pensiun. Nah, Bu Nima nggak masuk juga, Bu Nima, Bu istri, Bu Nima cuti apa? Umroh. Oh lah, ini lain, artinya lainnya tunda lah gitu lah. Jadi mempersiapkan untuk mati. Jadi teman-teman kita nih yang teman-teman jadi mati itu nggak nunggu tua. Karena ada anak bayi pun mati. Nah gitu. Kita mempersiapkan mati semua. Ya gitu. Ya, mati semua ya. Nah, apa yang dipersiapkan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqwa innallaha khabirun bima ta'malun. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan dalam tiap diri mempersiapkan, memperhatikan dirinya untuk hari apa? Untuk hari esok, menabung. Nah, gitu, menabung. Karena nabung itu bukan sekadar nabung ya materi saja, ya. Materi juga boleh lah nabung, ya. Nabung akhirat. Apa? Amal. Ya, ingat ya, kita mati itu habis semua kecuali 3, ya, anak soleh, ilmu yang bermanfaat, amal jariah. Nah ini, amal jariah ini ada sini nih, nempel. Ini amal jariah kan, kaca, itu amal jariah. Oh, nggak perlu tulis gitu, bujana sekian, tapi akan nempel itu, nanti akan membantu bujana di surga. Kalau bujana nggak punya amal, udah surga dia. Ya, jana kan, gitu kan, udah surga kan, gitu kan. Nah ini, jadi ini ya, untuk tetap merasa bahwa diri kita sangat cinta kepada Allah. Alladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, amat sangat cintanya, bayangkan. Kalau amat sangat cintanya itu ada memprioritaskan kita, ya, memprioritaskan kita, mengutamakan kita, ya, karena cinta kita kepada Allah. Itu pesan yang kedua. Udah jam 1. Ya, sudah jam berapa nih ya? Nggak selesai ini ya. Yang ketiga ya, kata pesan imam saya yang ketiga adalah hak kewajiban kepada kubur. Nah, ini nggak kelihatannya. Makanya kalau ke kubur itu selain berdoa tadi ya, dan berdoa, kita merenungkan akan demikian. Jangan kita tegikikan di kuburan, tertawa. Malah ini kalau di tempat saya di kampung, lewat kuburannya serem, mengerikan kan. Kalau di sini kuburan dipakai pacaran. Oh gitu kan. Mengapa harus kita mengingat kepada kewajiban kita kepada kubur ya? Karena kita ini yang rumah abadi ini. Kalau Jakarta 3 tahun. Aja betul kalau mati jangan Jakarta ya, kuburnya kampung aja. 3 tahun ya. 3 tahun kontrak lagi kan gitu kan. Ini rumah yang abadi. Coba kan. Hanya 2 kali 1 paling ya.
tingginya 1,5 meter. Itu nggak punya TV banyak yang akan dibawa ke kuburan, nggak akan. Nah gitu kan. Nabung banyak nggak dibawa. Nah, pada punya yang banyak-banyak 1 miliar saja ya. Nah, gitu kan. Jadi ini ingat kewajiban kita. Maka kita kan suruh dianjurkan juga untuk tazkirah ya, mengingat kita mengingat pada alam kubur ya. Dzikrul maut, ingat pada kematian tadi. Kemudian kita senantiasa ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu, mengunjungi kubur itu bukan hanya mengantar orang yang meninggal saja. Tidak. Nah gitu kan. Jadi ziarah kubur melihat kita datangi ya pada kekannya dalam rangka kita mentarbiyah diri, mempelajari diri kita, karena kita juga akan demikian ya, akan sama dengan ini. Akan ya orang yang dicintai kita datang paling ya mungkin kalau datang pun ya setahun sekali menjelang lebaran. Nah gitu kan. Ya, walaupun tidak ada kewajiban ini, tapi datang ini dalam rangka tadi bagaimana bahwa kita ingat akan kubur ini. Apanya yang masuk sini? Ya. Kata Imam Syafi'i bahwa hak kewajiban kepada kubur maksudnya ada dengan cara membuang tabiat kegemaran dalam menabur fitnah. Ngerumpi. Ini bukan rumpi, menceritakan. Oh. Nah, ini harus dibedakan ya. Jadi kita aneh ya, kegemaran ini. Bukan kegemaran kita ini, hanya kegemaran kita menonton juga kan. Di acara televisi itu apa namanya? Gosip atau apalah acaranya. Ya, acara televisi acara gosip atau acara apa yang kalau diceritain keluarga itu apa namanya? Orang cerai diceritain, orang apa namanya ini diceritain dan sebagainya kan gitu kan. Nah ini juga ini harus dibawa kita yang dilangkan ya. Walaupun dalam prakteknya agak sulit ya. Bagi teman-teman yang muda ini ya, yang senior-senior ngomong-ngomong gitu ya, mau mundur nggak enak, mau ngelarang apalagi, dan bilang kamu baru CPNS loh, gitu kan nggak enak juga kan, gitu kan. Nah, jadi kita berupaya untuk ini ya. Ini jin sampai jam berapa? Dimarahin nggak? Di blok mana sih? Nah, dimarahin nggak? Nggak ada ngaji ntar bisa PNS gimana? Bentar lagi ya. Nanti ya paling 2 jam lagi selesai. Ya, jadi bentar lagi nggak selesai semua ya. Jadi ini ya. Kemudian yang pertama ya, hak kewajiban pada kubur adalah dalam membuang tabiat kegemaran dalam menabur fitnah. Kemudian jangan suka kencing merata-rata, artinya kencing merata-rata itu kencing yang bukan pada tempatnya, gitu kan? Kencing pada tempatnya, nah gitu kan? Contoh dengan kencing ya, bahwa kan ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu siksa kubur kan orang yang kencing gak cebok, kemudian mengencingi tempat lubang semut, ya, atau lubang-lubang ini, itu hati-hati kan gitu. Sekarang udah punya WC kan gitu kan? Kalau supir biasanya ya, supir ya. Tapi saya belum mendengar ada supir ibu-ibu ya kencing di jalanan gitu kan, mengukur jauh kayak gitu kan ya. Nah, jadi kemudian di sini adalah kemudian memperbanyak sholat tahajud, qiyamul lail. Coba kita diprogramkan masing kita kan gitu kan, ya seminggu sekali atau seminggu sekian kali dan sebagainya kan gitu kan. Nah ini ya. Kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Ya, kalau Syafi'i boleh ya, Imam Syafi'i kan gitu kan, mengaku ya Imam Syafi'i ya. Jadi, nah ini yang kalau Imam Syafi'i itu memberikan pesan, dia sudah melakukan. Saya sudah ini lupa ya mau bagiin evaluasi ini ya, lupa lagi nggak di fotokopi ya. Pasti ada perubahan nggak setelah sekarang berapa bulan Ramadan sampai sekarang, berubah meningkat atau tidak, atau menurun? Nah gitu. Ini mah baca Quran saja ya, baca Quran menerima atau dan sebagainya. Kemudian selalu membantu orang-orang yang dizalimi. Nah, membantu orang yang dizalimi. Nah gitu kan. Jadi orang yang teraniaya. Jadi bukan orang yang itu bukannya orang dipukul-pukul saja, bukan. Nah gitu. Orang duafa, orang fakir miskin dibantu kita. Kita nggak punya harta.
gunakan ya. Ini ya, pejet nih, Maya. Pejet ada ada uang tuh. Gunakan. Bukan ada tetangga, ada ini, ada saudara kita yang perlu bantu, nggak punya uang kita. Apa yang ada pejet di DKN, dimanfaatkan. Itu berapa harga? Di atas 1 juta kan uang anggur. Kalau saya sangat ini sekali. Karena kalau dihubungin oleh teman-teman pasti bayangin nih, yang ketahuan dimanfaatkan. Pejet kan gitu kan. Saya minta untuk ini nggak boleh ya, untuk bangun ini. Dan jadi membantu oleh berbagai bentuk yang kita lakukan. Bisa dengan bahan bisa dengan tenaga, bisa dengan doa. Sekarang tanya kita, pernah nggak mendoakan saudara kita yang terzalimi di Palestina? Nah, gitu. Atau saudara yang terzalimi di dunia Islam, masyarakat kita, ya gitu. Tidak hanya mendoakan keluarga kita saja, nah, gitu kan. Ini pun bagian dari pesan Imam Syafi'i ya. Itu hak yang ketiga. Hak yang keempat ya, hak yang keempat adalah hak kewajiban. Nah ini kepada munkar dan nakir. Gambarkan di sini adalah api. Jadi mungkin kalau mau simulasi ya tentang panasnya neraka, itu kali ibu suka masak tuh, menggoreng. Coba dipegang pakai tangan itu. Yang sedang mengkuplak itu minyak sayur, coba aja begini, klap gitu. Segini aja klap ini Bu Haja Sofi ya, coba nanti di rumah klap gitu. Itu belum seberapa itu. Dan belum berapa, ini baru belajar ini nanti gitu. Itu mencoba gitu. Kalau mencoba, itu namanya nekat ya. Ya. Baik, ya apanya yang kewajiban dan kewajiban ini kata Imam Syafi'i di sini dijelaskan ya, tidak berdusta. Nah, ya, ini teman-teman yang sudah senior nih udah banyak dustanya. Kita kan waktu PNS nih sumpah nih. Nah, Bu Sofi udah berkali sumpah nih. Nah, banyak sumpahin ya. Nanti teman-teman nih nanti disumpah. Kapan disumpahnya kapan? Setahunnya kapan? Setahunnya kapan? Maret 2016. Nah ini. Ini PNS banyak yang bagus saya sumpah. Demi Allah, demi Tuhan akan mengutamakan. Kita banyak dusta. Nah, karena dosa ini salah satu dosa ini ada karakter ya. Jadi orang munafik. Jadi orang munafik. Kata Imam saya jangan berdusta. Artinya jujur ya. Kata jujur tadi ya dalam surat Al-Ahzab juga ada yang katakan ya. Surat At-Taubah ya. Surat Al-Ahzab katakan tadi ya katakan dan surat 33 ayat 771 ya 73 katakan ya ayyuhallazina amanu taqullahu qaulan sadida. Wahai orang beriman bertakwa kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Nah kadang-kadang kita sulit kita menginginkan bagaimana perkataan kita, perkataan yang jujur. Padahal Imam Syafi'i mengajarkan yang kedua bahwa kewajiban kepada munkar dan nakir adalah pertama ya ada tidak berdusta, yang kedua harus jujur, kan? Kemudian yang ketiga meninggalkan segala bentuk maksiat. Jadi maksiat itu bukan sekedar apa tuh ya perjinian itu saja. Maksiat dari Imam Syafi'i baca coba jam alak ya. Kata Imam Ghazali baca alak ya. Makan sambil berdiri, makan sambil pakai tangan kiri, itu juga maksiat juga. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan, nah gitu kan. Apalagi makan permen sambil dilempar gitu, kelap. Jadi makan, minum, pakai tangan kanan dan sambil duduk. Bagaimana kata Bu Sulis? Kalau di undangan, kata Bu Suci, nah, Bu Jana, di undangan kita gak makan dong. Kan gitu. Nyari tempat lah, kan. Kalau kita nggak ada tempat, bungkusin lah. Bawa di rumah, sulit amat ya. Nah, gitu kan? Ini yang sederhana yang kita bisa lakukan. Itu bentuk maksiat juga. Ya. Jadi makan. Maksiat lainnya adalah kan kita dianjurkan ya, walaupun bukan masuk pada kriteria maksiat, tapi akan mendekati. Kalau mau tidur, bahkan apa dulu? Wudu. Kan begitu. Wudu dan sebagainya. Kemudian serta memberi nasihat. Nah, menasihati. Pernah nggak nasihati?
Jadi nasihat itu bukan dari orang tua ke anak saja, bukan anak muda ke orang tua saja, siapa saja nasihatnya pada koridor pada yang benar. Kan ini ayat yang pendek, ayat yang kita sudah paham. Wal asr, demi masa, demi waktu, demi situasi, demi kondisi, ya, demi keadaan. Manusia itu dalam keadaan rugi. Ya. Wa inna insana lafi husni iradin wa amali sholati wa tawassaw bihaqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang senantiasa, orang yang beriman, orang yang senantiasa menasihati, ya, memberikan pesan dengan kebaikan, dengan kesabaran. Nasihat apa? Ya nasihat sesuai dengan ini, ya. Termasuk nasihat kerja yang benar juga nasihat juga kan. Bagi untuk merasakan amal ibadah. Ini pesan yang keempat. Kita yang kelima saja ya. Nanti limanya tahun depan. Misalnya ya. Yang kelima adalah hak kewajiban kepada mizan. Apa mizan? Arti timbangan. Adil nggak kita? Sudah berbuat adil nggak kita kan? 24 jam sehari semalam kita dikasih waktu Allah Subhanahu wa taala, sudah adil belum? Nah, gitu. Kerja 8 jam, tidur 8 jam. Ibadahnya berapa jam? Kalau ukuran gitu ya. Kerjanya 8 jam, tidur 8 jam, ibadahnya 8 jam. Pada sholat saja yang wajib itu nggak sampai 1 jam kita, yang 5 itu belum 1 jam. Kalau nggak ditambah-tambah yang lain. Apanya hak kewajiban kepada mizan, kepada timbangan, kepada keadilan? Ya, nih. Menahan sikap kemarahan. Artinya apa? Harus sabar. Dan saya nggak bisa juga. Ya. Marah. Kita harus marah, bisa marah, tapi marah yang bagaimana? Ya. Kata kita akan dicoba, akan kita marah kan gitu. Yang kedua kata Imam Syafi'i, berbanyak berzikir. Berbaca Al-Imran 191. Ya. Banyak berzikir yang kedua kan. Nah, baik berzikir lisan, berzikir hati dan amaliyah. Khususnya berzikir, minimal berzikir lisan kita lah. Banyak berzikir. Banyak memohon kepada Allah ya. Silakan berbaca. Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan terhadap penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Kalau katakan di surah Al-Imran kan, "Alladzina yakuna qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana wa qina adzabannar." Jadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, sebenarnya apa? Dan senantiasa dia mengingat tentang penciptaan langit dan bumi, tentang memahami kebesaran ayat-ayat Allah, ya, Tuhan Allah kan gitu. Kemudian yang ketiga, selalu ikhlas dalam amalan-amalannya. Apa ikhlas? Jadi ya tidak perlu, itu yang disebut ikhlas ya, tidak perlu mendapat kompensasi ya. Artinya bahwa berharap imbalan, berharap ini kan tidak ya. Nanti akan dibalas dengan yang lebih baik lagi kan gitu kan. Ya. Jadi keikhlasan ya. Keikhlasan yang dibangun dari tadi nilai kualitas keimanan. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Syafi'i yang kelima ini adalah sanggup menanggung berbagai kesusahan kesulitan. Kan kata Allah, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Namanya Yusron kan gitu. Pasti setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Karena kita pasti akan diuji, pasti akan dicoba. Ujian cobaan itu ya sesuai dengan kualitas keimanan kita, sesuai dengan kualitas ya kesanggupan kita. Karena Allah janji tidak akan melebihi sebuah ujian sesuai kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberi seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya, ya, kesanggupannya, ya. Itu 5 ya, dari 10 5 ya. 5 lagi tahun depan ya. Kalau kita masih bisa tentukan ya. Karena waktu sudah jam 1 lebih ya, gitu kan. Jadi itu 5 pesan Imam Syafi'i, yang 5 coba diterapkan ya. Nanti kita bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Demikian
Atau ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Berita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tutup, silakan. Tutup. Mau ada pertanyaan atau tidak? Tutup. Ya. Tentang menjolimin orang lain. Ya. Kita nggak merasa kalau menjolimin orang lain, tapi orang lain itu kita dizolimi gitu. Kalau mau merasa kita nggak menjolimi. Kalau orang lain merasa ya apa yang joliminya? Ya kalau dia merasa mungkin kita lupa, ya bisa saja. Tapi kalau kita tidak merasa menjolimi, ya apa? Saya nggak merasa menjolimi kan? Kalau dia merasa dijolimi, apa yang dijolimi? Gitu. Sama orang-orang Ya di isi tabayun kan, klarifikasi ya. Apa kira-kira yang merasa saya dijoliminya kan? Gitu. Apa yang kira-kira bisa dijoliminya kan? Kalau kita dijolimi dan kita memang ini ya tidak salahnya kita untuk meminta maaf ya. Tidak salahnya untuk kita minta maaf. Ya mungkin itu ya, cukup dulu ya. Nah, sudah ini nanti kita ketemu lagi pada waktu dan gelombang yang